Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa semester pendek, terutama yang mengambil teori ilmu ekonomi mikro, ini adalah beberapa rencana pembelajaran semester yang harus kita lalui selama 3 minggu ke depan. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih yang akan kita pelajari selama 3 minggu ke depan. Tentu saja ini dipadatkan ya, padatkan, disingkat, sehingga diharapkan walaupun tidak sesempurna perkuliahan seperti biasa, tapi saya harap Anda semua bisa mengikuti dengan baik. Baik, yang pertama ini kita akan membahas mengenai hakikat isu dan perangkatnya, kelangkaan dan pertukaran biaya kesempatan. Nah, di situ nanti pokok-pokok materinya yang akan disampaikan adalah pengertian ilmu ekonomi, aspek kelangkaan dalam ilmu ekonomi, permasalahan ekonomi, biaya oportunitas, barang ekonomi dan barang bebas, peranan asumsi dalam metode ilmiah, model ekonomi, kurva batas, kemungkinan produksi. Kemudian masih di hari yang sama juga kita akan merangkap kepada mekanisme pasar. Mengingat karena semester pendek ini juga dipadatkan, jadi satu hari bisa sampai 2 pertemuan. Nah, bahkan Anda semua absensinya juga dipadatkan juga. Satu hari Anda bisa mengantongi 2 absen sekaligus. Nah, mekanisme pasar, permintaan dan penawaran ini saya bagi 2 part. Pertama ada part 1 dan part 2. Masih membahas mengenai pasar dan persaingan, permintaan, ceteris paribus, serta teori dan implikasinya pada perilaku konsumen. Kemudian selain permintaan juga ada penawaran. Kemudian ke yang part 2, di mana kita akan mempersatukan permintaan dan penawaran sehingga membentuk titik keseimbangan pasar ya, dan mekanisme terbentuknya harga suatu barang atau jasa. Ada surplus ekonomi, ada juga market failure, kebijakan pemerintah dalam investasi harga pasar. Lalu selanjutnya, seperti yang Anda lihat di layar, itu ada konsep elastisitas dan aplikasinya. Kemudian teori perilaku konsumen. Sub-subnya mungkin Anda bisa memperhatikan sebelah kolom. Ada juga kita akan UTS. Setelah UTS disambung lagi pada bab perilaku produsen, teori produksi dan biaya produksi, pasar persaingan monopoli, pasar faktor produksi, tenaga kerja dan tanah, keseimbangan umum dan kesejahteraan ekonomi, serta barang publik dan eksternalitas, teori distribusi pendapatan dan kemiskinan, teori pilihan konsumen dan referensi konsumen. Sehingga kita akan berakhir di UAS, ujian akhir semester. Jadi 3 minggu itu merupakan termasuk di dalamnya UTS dan UAS. Baik, ini saya akan masuk langsung ke bagian yang pertama pertemuan ini mengenai pembahasan tata cara kuliah daring ya. Nah, ini sebenarnya sudah saya bagikan ya nanti di Google Classroom yang sudah Anda masuki itu. Bagaimana sih tata cara di perkuliahan itu mengenai tata cara daring, kuliah daring ya. Itu silahkan Anda semua bisa membacanya. Tapi untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja masuk ke bab 1 ya. Bab 1 itu mengenai hakikat, isu, dan perangkatnya. Kelangkaan dan pertukaran biaya, kesempatan opportunity cost, Sri Intan Purnama. Nah, ini adalah nama saya ya, Sri Intan Purnama SEMM. Nah, Anda juga bisa menghubungi saya, mungkin Anda sudah mempunyai nomor saya, nomor yang yang bisa dihubungi ya, 0815 sekian itu. Mohon maaf saya nggak bisa memberikan karena ini saya akan tayang di YouTube ya, sehingga takutnya ada orang-orang yang mempermasalahkan, tapi Anda semua sudah pada umumnya sudah tahu nomor saya. Baik, selanjutnya nanti kita juga akan membahas hakikat, isu, dan
kelangkaan. Ini sebenarnya awal mula kenapa adanya ilmu ekonomi gitu ya. Oke, kita masuk langsung. Subbahasan yang akan kita bahas itu mengenai pengertian ilmu ekonomi. Di sana akan menjelaskan mengenai hakikat dari ilmu ekonomi tersebut, kemudian masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang ketiga, barang dan jasa, membahas macam-macam barang ekonomi, yang termasuk barang ekonomi dan jasa ekonomi. Kemudian barang ekonomi dan barang bebas. Jadi menjabarkan yang termasuk barang ekonomi dan juga barang bebas. Intinya adalah kalian akan membahas kenapa kita harus belajar ilmu ekonomi. Nah, awal mula dan semacamnya ini akan dibahas pada subbahasan yang sekarang. Oke, kita masuk. Yang kelima juga masih ada barang akhir, barang modal, dan barang antara. Jadi nanti akan dijelaskan mengenai apa itu barang akhir, apa itu barang modal, dan apa itu barang antara. Nah, kemudian mengapa belajar ekonomi yang tadi saya sebutkan. Di sini mahasiswa akan diajak mengenai pentingnya belajar ilmu ekonomi. Nah, kemudian yang ketujuh itu ada ruang lingkup ilmu ekonomi. Di sini akan menjelaskan apa saja sih yang menjadi ruang lingkup ilmu ekonomi. Dan yang kedelapan adalah metode ilmu ekonomi. Dalam ilmu ekonomi ada beberapa metode yang harus diketahui oleh mahasiswa, ya. Kita masuk ke sub yang pertama, pengertian ilmu ekonomi. Nah, di sini apa sih yang kalian ketahui tentang ekonomi? Nah, ekonomi ya. Sebenarnya juga ekonomi pun ada istilahnya ya. Ekonomi ada yang berasal dari bahasa Yunani ya, oikos gitu. Oikos, nomos. Sehingga kalau digabung menjadi ekonomi, kalau sekarang terkenal istilahnya ekonomi. Nah, ekonomi, kenapa kita belajar ilmu ekonomi? Nah, di sini saya sudah merangkum beberapa alasan. Di sini ya, awal mulanya. Di sini kalau belajar ilmu ekonomi itu harus bisa mengatur dan memiliki uang. Benar apa enggak? Nah, sering dikaitkan dengan itu ya. Jadi kalau terdengar kata ekonomi pasti dikaitkan dengan uang ya. Padahal seorang sarjana ekonomi itu tidak harus kaya dan belum tentu juga dapat hidup hemat. Betul ya? Bahkan sekarang lebih banyak ke gaya hidup. Nah, pengen beli baju yang misalnya modis, kemudian kalau perempuan kerudungnya yang terbaru modelnya, handphone yang terbaru, dan lain sebagainya. Kemudian uang memang betul dipelajari dalam ilmu ekonomi. Ya, semua orang butuh uang. Nah, gitu ya. Sepertinya istilah itu sangat menjadi istilah yang umum. Tetapi di sini bukan satu-satunya materi studi uang itu ya. Bahkan uang itu hanya sebagian kecil materi studi ilmu ekonomi. Wah, ternyata tadi uang itu ternyata bukanlah satu-satunya katanya ya. Berarti bukan about is money ya. Jadi bukan hanya about is money, tetapi ternyata ini baru money itu hanya sebagian kecil saja ya. Nah, sebagian kecil saja yang dipelajari. Pertanyaan selanjutnya, jadi apa yang sebenarnya dipelajari dalam ilmu ekonomi? Apa sih yang dipelajari dalam ilmu ekonomi? Nah, kita akan cek. Jawaban atas pertanyaan tadi itu dimulai dengan pertanyaan tentang siapakah diri kita. Wah, siapa nih diri kita? Berarti siapa diri kita? Kalau saya boleh gambar, siapa ya diri kita? Nah, salah satu jawaban yang paling sering kita dijawab adalah makhluk yang serba
terbatas. Betul ya? Kita adalah makhluk yang serba terbatas. Bener ya? Kita nggak bisa menciptakan seperti yang Allah ciptakan. Ya, alam semua itu adalah ciptaan Allah. Manusia bisa nggak ciptain itu? Manusia itu tidak bisa, ya. Manusia itu tidak bisa menciptakan apa yang Allah ciptakan. Jadi makanya terbatas. Nah, itu dimulai dari diri kita dulu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kedua itu tidak semua cita-cita dan keinginannya dapat tercapai. Karena tadi terbatas tadi, maka manusia itu punya cita-cita kan, tapi tidak semua cita-cita dan keinginannya, nah ini dapat tercapai ya. Tuh, ini cita-cita keinginannya itu tidak dapat tercapai. Karena itu manusia harus berani menentukan apa? Menentukan pilihan ya. Nah, jadi harus berani menentukan pilihan. Oke, choice ya. Dalam bahasa Inggris choice. Jadi misalnya begini, ada manusia itu karena tadi punya terbatas, dia misalnya ingin membeli rumah ya. Nah, rumah itu banyak pilihannya, betul ya. Ada rumah yang rumah mewah gitu kan. Kemudian rumah rumah yang sederhana begitu kan. Ada rumah yang bahkan ngontrak gitu ya. Nah, manusia karena terbatas, ada juga yang tidak bisa membeli rumah sehingga dia cuman bisa ngontrak. Nah, maka di sini adalah manusia harus bisa memilih bagaimana kapasitas dia. Apakah dia bisa membeli rumah mewah? Kalau dia bisa membeli rumah mewah, ya sudah, beli saja rumah mewah. Oh, nggak ada uang, bisanya membeli rumah yang sederhana, ya sudah, pakai yang sederhana. Oh, atau saya nggak bisa boro-boro membeli rumah dan lainnya. Berarti si manusia ini harus bisa memilih, dia harus ngontrak. Itu adalah analogi dari tidak semua cita-cita dan keinginannya dapat tercapai. Sekarang siapa sih yang pengen punya rumah yang mewah gitu ya? Pasti semua ingin, tetapi ya tadi karena terbatas maka cuma sampai sini doang. Nah, kira-kira ekonomi seperti itu. Kemudian, jadi tidak melulu soal uang ya. Kemudian masalahnya adalah keputusan dalam menentukan pilihan. Nah, yang tadi bukanlah pekerjaan mudah. Sebab harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Karenanya manusia itu harus belajar bagaimana menentukan pilihan. Anda memilih istri, memilih suami, juga belajar menentukan pilihan. Kita dihadapkan banyak pilihan-pilihan ya. Tuh, ada yang cantik, ada yang jelek tapi kaya. Nah, misalnya itu pilihan-pilihan yang mesti Anda pilih. Nah, di situ harus belajar bagaimana menentukan pilihan Anda. Ya, apakah A, apakah B, apakah C, apakah D, apakah E. Misalnya kalau di dalam menentukan jodoh ya, misalnya ya. Ini adalah contohnya. Sehingga hal inilah yang dipelajari dalam ilmu ekonomi, tapi di sini bukan mempelajari jodoh, tapi itu hanya adalah sedikit contoh dari pilihan ya. Nah, di sini misalnya yang dipelajari di sini adalah
pilihan untuk mempelajari dalam bidang khusus ekonomi ya. Oke, kita lanjut bagaimana kita harus menentukan pilihan. Nah, ini kita masuk kepada pengertian ilmu ekonomi. Jadi sebelum kita membahas apa itu ilmu ekonomi, mari kita tinjau beberapa aspek dalam ilmu ekonomi terlebih dahulu. Ternyata aspek dalam ekonomi ada tiga. Pertama, adanya kelangkaan, scarcity, adanya pilihan, choice, dan adanya biaya kesempatan atau opportunity cost gitu ya. Nah, barulah kita dapat mendefinisikan ilmu ekonomi. Nah, keterbatasan juga ini kita menyebabkan terasa langka ya, atau scarce, kelangkaan. Kelangkaan itu mencakup kuantitas, kualitas, tempat, waktu. Nah, di sini kemarin kita analoginya terjadi kelangkaan masker ya, masker. Nah, masker ini terjadi kelangkaan di mana-mana. Tuh ya. Masker langka. Apanya yang langka? Dia masuk kuantitas, kualitas, apa tempat, apa waktu. Masker itu kelangkaan kuantitas. Di mana-mana tidak ada. Sehingga masker ini harganya walaupun ada tapi harganya naik, melambung sekali, berkali-kali lipat. Dulu kita biasa aja ya, tidak begitu penting masker. Tapi sekarang sepertinya sudah menjadi gaya hidup. Nah ya, yang harus dijalankan. Kemudian yang kedua, tadi aspek yang kedua kita ada pilihan-pilihan ya. Kita punya asumsi bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas banyaknya, tidak pernah puas ya. Tidak pernah puas. Wah, gitu. Di sini harus manusia menentukan pilihan atau choices. Oke. Nah, tetapi masalahnya manusia dihadapkan dengan sumber daya yang ketersediaannya terbatas dibandingkan dengan kebutuhan atau keinginan. Nah, hal inilah yang membuat manusia harus menentukan pilihan yang bersifat individu maupun juga kolektif. Pilihannya kalian atau mau kuliah, mau kerja, atau mau nikah gitu ya. Jadi pilihan, mau yang kaya tapi jelek, apa jelek tapi kaya gitu, itu pilihan. Di ekonomi dipelajari itu. Kemudian yang ketiga itu ternyata ada biaya kesempatan, aspek yang ketiga ya. Tadi aspek yang pertama apa tadi? Aspek yang pertama itu adalah kelangkaan. Kemudian yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah pilihan, choice. Yang ketiga adalah biaya kesempatan. Teman-teman, ini adalah 3 aspek dalam ilmu ekonomi ya. Lalu apa sih ini biaya kesempatan ini? Biaya kesempatan itu adalah pilihan yang dibuatnya berdasarkan pertimbangan untung atau rugi gitu kan. Nah, dengan membandingkan biaya yang harus dikeluarkan dan hasil yang akan diperoleh. Biaya kesempatan opportunity cost yaitu kesempatan untuk memperoleh sesuatu yang hilang karena kita telah memilih alternatif lain. Nah, memperoleh sesuatu yang hilang karena telah memilih alternatif lain. Misalnya karena kita memilih, kita punya nih ada gambar di sini ya. Kalau saya kecilkan, di sini ada gambar dia mau belajar atau dia mau tidak belajar. Artinya dia santai-santai aja, free time gitu ya. Nah, kalau misalnya dia mengorbankan waktunya untuk belajar, berarti akan kehilangan waktu luang ya. Mau nonton, mau apa itu kehilangan. Nah, itu adalah yang dinamakan dengan biaya kesempatan. Jadi mengorbankan yang lain untuk mendapatkan benefit.
Kalau nggak ada benefitnya, kira-kira dijalankan apa jangan? Dipilih apa jangan? Jangan ya. Anda misalnya bekerja atau main game, kecuali main gamenya saya nggak katakan main game yang menghasilkan uang, tidak ya. Di sini dalam arti main game seperti biasa, mengisi waktu luang saja gitu. Berarti Anda milih yang mana? Oke, saya ingin memilih bekerja karena dalam tekad hati saya ingin menjadi orang kaya. Wah, berarti harus mengorbankan waktu untuk bermain game. Ya, berarti itu adalah yang dinamakan dengan opportunity cost. Ada biaya di situ. Misalnya bekerja ya memang ada biaya ya. Kata siapa bekerja tidak ada biaya yang dikeluarkan? Tetap ada gitu. Apa saja sih Bu biaya yang dikeluarkan dalam bekerja? Ya Anda transportasi misalnya ya. Kemudian makan dan sebagainya, kan itu juga membutuhkan biaya. Oke, kita masuk kepada slide selanjutnya. Barulah dari ketiga aspek tersebut kita dapat mendefinisikan ilmu ekonomi. Siap-siap ya, catat baik-baik. Ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam menentukan pilihan untuk menggunakan sumber daya yang langka dengan dan walaupun tanpa uang dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi di dalam ilmu ekonomi ternyata tidak melulu uang yang tadi di slide pertama kita bahas, tetapi juga di sini mempelajari perilaku individu dan juga masyarakat dalam menentukan pilihan ya, dalam sumber daya yang terbatas ya. Tanpa uang pun sebenarnya itu adalah ilmu ekonomi kalau dia harus menentukan pilihan. Nah, dalam upaya apa? Kesejahteraan, meningkatkan kualitas hidupnya. Itulah definisi ilmu ekonomi. Jadi kalau yang membicarakan ekonomi itu adalah uang, itu adalah definisi yang sempit. Kalau yang secara luas berarti itu adalah seperti ini, misalnya mempelajari perilaku manusia, itu adalah sesungguhnya daripada ilmu ekonomi. Oke. Tetapi di sini kawan-kawan, ekonomi itu punya masalah ya. Dari definisi tadi, apa saja sih masalah ekonomi? Masalah ekonomi itu adalah masalah pilihan alokasi sumber daya yang langka. Makanya tadi di slide yang berikutnya itu kita diajak menentukan bagaimana cara menentukan pilihan. Nah, di slide ini kita akan membahasnya. Nah, di sini sumber daya yang tidak langka itu tidak perlu dibicarakan dalam ilmu ekonomi. Nah, kalau sumber daya banyak nggak usah deh dibicarain dalam ekonomi. Nah, ekonomi di sini khusus membicarakan mengenai yang sumber daya yang langka ya. Jadi untuk kemanfaatan ya, selama masalah yang dihadapi adalah sumber daya yang langka. Ilmu ekonomi hanyalah alat untuk memahami dan menganalisis keadaan yang dihadapi karena realitasnya begitu kompleks, maka perlu penyederhanaan masalah-masalah itu dalam ekonomi. Ada 3 ya. Yang pertama itu barang apa yang harus diproduksi dan berapa banyak, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa barang dan jasa itu diproduksi. Jelas ya. Jadi di sini ilmu ekonomi, masalah-masalah dari ekonomi ternyata ada 3 ya, yaitu masalahnya gimana sih cara dia memproduksi barang ya, atau berapa banyak gitu ya, barang apa sih yang harus diproduksi gitu kan, berapa banyak. Kemudian yang kedua, bagaimana sih cara memproduksinya. Kemudian yang ketiga, untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Itu adalah masalah ekonomi. Nah, kita masuk ke barang dan jasa. Barang adalah benda yang berwujud yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk menghasilkan benda lain yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya beras, minuman, buku, mesin-mesin, peralatan, bangunan, pabrik, itu adalah dalam ekonomi disebut dengan barang.
Nah, kalau jasa ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu barang karena tidak berwujud, tetapi ini dapat memberikan kepuasan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi jasa itu cuma bisa dirasakan ya, tapi tidak berwujud. Contohnya apa? Ada jasa perbankan, ada jasa bengkel, jasa dokter, pengajaran yang diberikan oleh guru ya, tukang cukur itu jasa. Wedding organizer, nah itu juga jasa. Nah, barang ekonomi kita masuk kepada subpokok bahasan, saya kira sudah ke barang ekonomi dan barang bebas. Nah, barang ekonomi atau economic good ini adalah barang yang mempunyai kegunaan dan langka, yaitu jumlah yang tersedia lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang dibutuhkan masyarakat. Kemudian memerlukan pengorbanan untuk memperolehnya. Nah, teman-teman, di sini ada perbedaan ya. Di sini ada perbedaan. Kepotong, sorry. Kita hapus saja. Nah, di sini ada perbedaan, teman-teman. Perbedaan barang saja, kemudian ada juga tadi barang ekonomi. Kalau tadi barang itu bebas ya, handphone barang, kemudian laptop itu juga barang, mesin, beras, minuman itu masuknya barang. Tetapi lain halnya kalau di belakang itu ada kata ekonominya. Nah, barang ekonomi. Berarti kalau barang ekonomi, nah itu adalah barang yang dimaksud di sini adalah jumlahnya itu yang tersedia adalah langka dan memerlukan pengorbanan untuk memperolehnya. Itu adalah yang dimaksud dengan barang ekonomi. Kalau barang bebas, nah ini nanti contohnya kita akan lihat. Contohnya apa saja? Barang bebas adalah barang yang tersedia dalam jumlah melimpah, tidak langka dan tidak memerlukan pengorbanan untuk memperolehnya. Nah, di sini barang apa saja sih yang membutuhkan barang ekonomi ya? Jumlahnya langka tapi juga memerlukan pengorbanan. Itu banyak ya. Misalnya ada, kalau di barang tambang itu ada emas ya, besi itu adalah barang langka dan ini membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Menggali emas itu korbannya nyawa ya. Sama ya, besi, nikel gitu kan, itu barang-barang ekonomi. Oke, kita akan masuk kepada barang akhir, barang modal, dan barang antara. Kalau tadi, saya lupa. Kalau tadi barang bebas itu ya tadi ya, udara itu barang bebas. Oke, kita masuk ke barang akhir, final good. Di sini adalah barang yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya ya, kalau sudah jadi barang tersebut, kopi, teh gitu ya, mie instan itu adalah barang akhir, final good. Makanan-makanan ringan itu final good. Sofa yang langsung bisa didudukin itu final good. Nah, kemudian barang modal, capital good itu sebagian barang dihasilkan bukan untuk memenuhi langsung kebutuhan konsumen, melainkan digunakan untuk menghasilkan barang-barang lain. Contohnya apa? Mesin traktor ya, bangunan, pabrik, itu adalah barang modal. Makanya kalau kamu jadi pengusaha ataupun apa, punya mesin, itu adalah modal kalian ya kan. Mesin itu harus dijalankan dan harus membuahkan hasil keuntungan. Nah, itu masuknya ke barang modal. Sekarang kalau barang antara, itu adalah barang-barang yang belum menjadi barang akhir dan masih akan diproses lagi sebelum dapat digunakan oleh konsumen. Contohnya adalah besi baja, tekstil ya. Tekstil itu jadi dia nanti diolah lagi menjadi pakaian ya, dan lain sebagainya. Di sini dibedakan menjadi dua, ada durable good, ada non-durable good. Nah, barang tahan lama dan barang tidak tahan lama. Kalau tahan lama itu seperti apa?
Mobil, televisi, lemari es, perabot rumah tangga itu adalah yang tahan lama. Kalau tidak tahan lama, buah-buahan ya, makanan segar, sayur-sayuran gitu. Itu adalah macam-macam dari barang. Nah, mengapa sih kita balik lagi tadi setelah mengenal barang, mengapa sih belajar ilmu ekonomi? Di sini ada 4. Memperbaiki cara berpikir yang membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, ini penting ya. Keputusan. Oke, keputusan. Nah, kemudian apa lagi? Membantu memahami masyarakat. Tuh, membantu memahami masyarakat. Kemudian apa lagi? Membantu memahami masalah-masalah internasional atau global. Memahami masalah global. Oke. Kemudian terakhir bermanfaat dalam membangun masyarakat yang demokrasi. Jadi membangun masyarakat yang demokrasi. Mengapa kita belajar ilmu ekonomi? Itu ada keputusan ya. Kemudian di sini kita memahami masyarakat ya. Memahami masalah global, masyarakat demokrasi, membantu bermanfaat dalam membangun masyarakat yang demokrasi. Ruang lingkup ilmu ekonomi. Ruang lingkup ilmu ekonomi cuma ada 2, teman-teman. Di sini ada mikro dan makro. Mungkin kalian sudah mengenal teori atau pernah belajar di semester-semester yang lalu mengenai teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Nah, kita ini masuknya ke mikro ya. Jadi mikro itu kecil. Nah, bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Interaksi di pasar barang itu kecil ya, mikro masuknya. Terus kita lihat tingkah laku pembeli itu juga sama kecil, dan penjual ya. Kemudian interaksi di pasar vektor produksi juga itu merupakan masalah kecil ekonomi, sehingga itu dinamakan dengan mikro. Tapi kalau makro itu dia cakupannya besar ya, seperti tulisannya makro, maknanya itu besar, maka dia memperhatikan kegiatan ekonomi dalam perekonomian yang besar-besar. Seperti apa? Misalnya penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Wah, kalau sudah masuk ke negara, antar negara itu adalah makro. Pengeluaran agregat mengatasi pengangguran dan inflasi, itu masuknya ke makro. Kalau kita di mikro, berarti kita akan membahas hanya seputar pasar saja ya. Pasar itu termasuk di dalamnya penjual dan pembeli ya. Kemudian juga kita akan, sehingga di sini nanti akan ada permintaan dan penawaran ya di dalam pasar ini. Nah, sehingga permintaan dan penawaran ini untuk apa? Ini untuk juga menentukan harga. Sehingga harga ini nanti yang akan menjadi patokan di pasar ya. Di sini nanti ada equilibrium, ada harga keseimbangan. Gitu ya. Jadi saya ulangi, di sini mikro itu karena kita membahas tentang mikro, kita akan membahas mengenai pasar, di mana pasar itu di dalamnya ada penjual dan pembeli. Nah, kalau sudah terjadi siklus penjual dan pembeli, ini akan ada permintaan dan penawaran, sehingga akan menghasilkan harga keseimbangan, harga yang bisa disepakati bersama terjadi antara permintaan dan penawaran di pasar tersebut ya. Kemudian interaksi di pasar-pasar faktor produksi juga ini masuknya ke mikro. Apa itu faktor produksi? Nanti akan dibahas selanjutnya. Oke.
Kita masuk kepada metodologi ilmu ekonomi. Jadi teori ekonomi tadi ya, sampai tadi yang ilmu ekonomi sudah tahu. Jadi untuk mempelajari tingkah laku ya, ilmu ekonomi mikro. Sekarang metodologinya. Di sini ada ilmu ekonomi menaruh perhatian besar terhadap kemampuan memberi penjelasan dan prediksi atas gejala-gejala yang diamati. Misalnya mengapa bila harga suatu barang naik, permintaannya cenderung menurun. Nah, itu dibahas atau dipelajari dalam ilmu ekonomi. Teori adalah pernyataan atau sekumpulan pernyataan tentang sebab akibat, aksi reaksi. Itu kalau teori. Ya, jadi di sini jelas bahwa dalam metodologi ilmu ekonomi kita membahas seperti ini. Kita masuk ke model ekonomi. Model ekonomi itu di sini ada sektor rumah tangga, memberikan faktor produksi yang dibutuhkan dunia usaha untuk produksi. Salah satunya adalah kesediaan untuk bekerja, tenaga kerja. Terjadilah aliran penawaran faktor produksi. Nah, garis A. Jadi atas faktor-faktor produksi yang diberikan, sektor perusahaan memberikan balas jasa. Misalnya di sini ada upah, yang gaji, bunga, sewa, dividen. Nah, ini di sini akan mengalir kepada rumah tangga konsumen. Kemudian faktor-faktor produksi yang dibeli sektor perusahaan diproses menjadi output berupa barang dan jasa yang dijual ke sektor rumah tangga. Nah, terjadilah nanti arus barang dan jasa ke garis C. Nah, ini selain tenaga kerja, faktor-faktor produksi lainnya yang dimiliki sektor rumah tangga adalah modal ya. Nah, modal ini diberi balas jasa berupa bunga ataupun dividen. Nah, dan tanah diberi sewa. Sektor rumah tangga konsumen membeli barang yang ditawarkan sektor perusahaan dengan menggunakan pendapatan mereka. Nah, terjadilah nanti arus konsumsi barang dan jasa yang merupakan arus pendapatan perusahaan garis D. Jadi teman-teman, dalam siklus model ekonomi ini adalah siklus yang paling populer yang pasti selalu muncul dalam ujian-ujian. Jadi ini masih model sederhana, masih dipelajari dalam mikro. Tapi kalau sudah makro siklusnya berbeda. Jadi kalau mikro ini sederhana, hanya ada rumah tangga, konsumen, dan perusahaan saja. Nah, kedua belah pihak ini mereka saling melakukan feedback ya. Jadi umpan balik. Jadi di sini ada garis-garis, perhatikan huruf-huruf, ada A, huruf B, huruf C, huruf D. Ini adalah aliran-aliran di mana kedua belah pihak ini melakukan interaksi. Tadi, apa sih faktor-faktor produksi? Jawabannya faktor produksi itu adalah misalnya di sini ada ya, tenaga kerja, modal, tanah, dan kewirausahaan. Itu adalah faktor produksi. Jadi kalau ditanya apa sih faktor produksi? Faktor produksi itu adalah tenaga kerja, modal, tanah, dan kewirausahaan. Itu faktor produksi rumah tangga. Ya, saya kira seperti ini hal-hal yang sederhana yang sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, jadi tidak sulit. Anda hanya cukup menggambar bagan rumah tangga konsumen, perusahaan, lalu siklus apa saja yang terjadi, begitu ya. Jadi kalau rumah tangga misalnya kan bekerja kepada perusahaan, maka siklus yang terjadi yang B akan dikasih upah oleh perusahaan kan. Begitu juga kita misalnya membeli barang kepada perusahaan tersebut, nah ya perusahaan itu akan memberikan barang dan jasa. Jadi sebutnya konsumsi rumah tangga. Kita langsung masuk meninggalkan siklus ke C, metode deduktif dan induktif. Teman-teman, di sini metode deduktif itu adalah metode pengambilan kesimpulan untuk hal-hal khusus berdasarkan kesimpulan yang bersifat umum. Ini menurut Adam Smith. Kemudian ada juga di sini metode induktif. Di sini metode induktif itu adalah mengambil kesimpulan untuk hal-hal umum. Dari hal khusus, dampak positifnya adalah meningkatnya kegiatan penelitian ekonomi yang telah menghasilkan pemahaman-pemahaman baru dan ilmu ekonomi baik mikroekonomi maupun makroekonomi. Nah, ini pencetusnya kalau nggak salah ini David Ricardo ya.
Jadi ini metode deduktif dan induktif. Jadi kalau deduktif itu masih bersifat kesimpulan yang bersifat umum, tapi kalau sudah induktif dia melakukan ada pemahaman-pemahaman baru ilmu ekonomi baik mikro maupun makro. Kita akan masuk ke ceteris paribus dan fallacy of composition. Di sini ada model ekonomi yang merupakan penyederhanaan realitas ekonomi karenanya memiliki keterbatasan. Keterbatasan itu tercermin dalam istilah ceteris paribus yang bermakna faktor-faktor lain dianggap tetap. Maksudnya, dalam analisis ekonomi hubungan dua variabel harus disadari bahwa kesimpulan yang ditarik berdasarkan asumsi variabel-variabel lain itu dianggap tidak berubah. Ya. Jadi ini adalah perumpamaan yang namanya ceteris paribus itu faktor-faktor lain dianggap tetap. Jadi jika misalnya begini, kan semua fenomena itu kan terjadi oleh banyak faktor, ya, oleh banyak faktor. Ada misalnya faktor cuaca, ya, ada faktor apalagi banyak, faktor politik, betul ya. Nah, faktor yang lain-lain. Tetapi jika yang dimaksud dengan ceteris paribus ini, nah yang dimaksudkan dengan ceteris paribus ini, teman-teman semua, itu adalah jika semua dianggap sama, ya, ceteris paribus. Misalnya ketika permintaan terhadap masker, ya, nah masker misalnya, itu bagaimana quantity dan price-nya. Jadi tapi semua dianggap ceteris paribus. Jadi dianggap faktor lain dianggap tetap. Maka misalnya akan terjadi kenaikan permintaan, ya. Nah, jadi faktor lain dianggap tetap. Misalnya pemerintah tidak memberikan kebijakan subsidi, ya, kemudian pemerintah tidak memberikan masker gratis begitu, ya. Berarti nanti akan mempengaruhi. Jadi kalau tidak ada faktor-faktor tersebut atau faktor itu dianggap tetap, maka misalnya semakin hari nanti si masker ini akan semakin naik harganya. Diprediksikannya begitu. Tapi kan di dalam lapangan ya tadi pasti faktor-faktor lain menentukan, tidak bisa terelakkan. Ya. Fallacy of composition, apa yang baik dalam skala kecil belum tentu baik dalam skala besar atau keseluruhan. Jadi yang dimaksud dengan fallacy of composition itu, jadi belum tentu baik, ya. Apa yang baik dalam skala kecil belum tentu baik dalam skala besar. Nah, di sini ada kita masuk ke ekonomi positif dan ekonomi normatif. Ekonomi positif di sini positive economics, ini ketika mengamati kondisi nyata, ya. Pernyataan positif menerangkan tentang hal-hal yang akan terjadi dalam ekonomi. Gitu. Kemudian ada juga ekonomi normatif. Nah, di sini normatif economics itu adalah suatu pandangan subjektif atau suatu value judgment. Pernyataan itu bukan mengemukakan pendapat mengenai keadaan yang akan terjadi, tapi mengenai apa yang sebaiknya harus terjadi. Jadi ini kalau positif itu contohnya adalah tentang hal-hal yang akan terjadi. Misalnya ini dia juga bersifat angka, ya. Misalnya maksudnya bersifat angka bagaimana? Nah, di sini teman-teman biasanya kalau positif itu hal-hal ekonomi yang akan terjadi, tentang hal-hal yang akan terjadi dalam ekonomi. Misalnya nanti positif itu memang pengangguran saat ini misalnya, ya, di Indonesia itu sekitar 20%. Jadi dia berdasarkan fakta saja gitu. Tapi kalau ekonomi normatif itu dia hanya berupa misalnya argumentasi kalau kita bilang, ya. Jadi pendapat.
mengenai keadaan yang sebenarnya sih yang harus terjadi itu begini-begini. Misalnya ada satu ahli ekonomi berpendapat bahwa seharusnya pemerintah dalam situasi COVID-19 ini, apalagi sudah ada Omikron, harus lebih mengantisipasi lagi, dan protokol kesehatannya harus lebih ditingkatkan, dan juga misalnya vaksinasi booster itu harus segera dijalankan untuk memperbaiki laju virus yang semakin meningkat. Nah itu teman-teman, itu termasuk ke ekonomi normatif. Jadi bukan positif. Jadi dia hanya berupa himbauan saja. Sebaiknya yang harus terjadi itu begitu, keinginan dia gitu ya. Kalau positif itu dia justru mengamati kondisi yang benar-benar nyata. Ya, misalnya pada hari ini kasus Omikron naik menjadi misalnya ya dari 100 pasien menjadi ke 500 pasien. Nah itu adalah ekonomi positif. Oke, baik teman-teman, ini adalah kita sudah selesai ke bab pertama mengenai hakikat ya ilmu ekonomi. Terima kasih sudah menyaksikan dengan seksama. Thank you, good luck, dan kita akan masuk kepada sesi yang kedua, yaitu tentang tadi ya. Kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu mekanisme pasar. Nah, tadi sudah masuk ke permintaan dan penawaran. Oke, saya cukupkan dulu video yang bab 1, nanti kita lanjut ke bab 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.